Halo, Halo. selamat siang, sore, malam. Kali ini selamat datang di Bincang-Bincang Mobil bersama saya Adit dan Rahman. Kita ditemani oleh Pak Vincent dari. Halo. Setelah diperkenalkan diri dulu Pak Vincent. Saya Vincent dari My Geely Esparma. Oke, nah seperti disebut Pak Vincent, kita sekarang sedang berada di dalam Geely EX5. Kita mengarungi kemacetan wilayah Grogol. Nah, mungkin sebelum diskusi lebih lanjut, mungkin Pak Vincent bisa menjelaskan sedikit sih tentang Geely EX5 ini, fiturnya, keunggulannya apa, keistimewaannya apa, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya. Iya, untuk Geely EX5 sendiri kita itu mostly kita mobilnya mobil EV. Kita jarak tempuhnya di 590 kurang lebih. Dan kita untuk ADAS-nya sendiri udah L2 Plus. Dan untuk motor listriknya sendiri kita udah di 11 in 1. Iya. Nah, tadi apa ya? Saya baru dengar tadi yang L2 Plus itu. Nah, itu apa sih L2 Plus itu, keistimewaannya apa Pak Vincent? Iya, jadi L2 Plus itu jadi kita itu sensoring ADAS-nya itu udah lebih canggih dari beberapa mobil listrik lain. Jadi untuk dia punya emergency brake, lane assist, itu ketika kita bawa mobil itu tidak bikin sang pengemudi itu kaget. Jadi lebih halus ya, karena kan Iya, lebih halus. Kita sering test drive nih Pak Vincent yang beberapa mobil-mobil yang pesaing-pesaingnya Geely ini rata-rata beberapa itu agak oversensitif gitu. Jadi Betul. di situ dijamin tidak dialami ya sama si EX5, karena memang di Jakarta ini agak membahayakan. Iya. Ajaib pengendaranya. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih Pak Vincent. Geely ini kan termasuk, kita tahu di global itu Geely itu besar. Benar. Bahkan secara grup Geely itu yang kalau di sini tahu Volvo, ada Smart, itu yang punya itu Geely. Benar. Zeekr yang kemarin sempat masuk juga yang punya Geely. Zeekr sendiri kita sudah mengakuisisi juga. Oke. Jadi nanti kedepannya akan ada brand Zeekr juga dinaungi oleh Geely, benar. Oke. Dinaungi oleh Indonesia. Dan kita sebenarnya juga untuk holdingnya sendiri juga udah lumayan banyak brand mobil, termasuk Mercedes-Benz. Iya, Smart. Iya, Mercedes-Benz, Volvo. Smart, Aston Martin. Iya. Lotus, Proton, iya. Betul, Sama Renault kita sharing desain. Oh iya, betul. Karena Mercedes juga terakhir kemarin mesinnya pakai mesinnya Geely Mercedes. Iya. Renault juga pakai plug-in hybridnya Geely ya. Iya, benar. Oke. Tapi di Indonesia ini kan Geely ini baru, bahkan kalau saya tidak tahu ya, apakah dulu sempat Geely kan sempat masuk, ada Geely MK, ada Geely Panda gitu. Betul. Apakah image Geely dulu tuh masih ke bawah apa tidak gitu. Jadi pertanyaannya adalah, ini mobil ini nih yang dijual, sementara ada BYD, udah ada Wuling, ada Chery yang lebih dulu. Ini mobil ini tuh yang dijual apa sih supaya orang tertarik beli mobil ini? Untuk apa yang dijual sama Geely sendiri itu sebenarnya kita menjual kenyamanan dan safety fiturnya dari si Geely-nya sendiri. Jadi kita sendiri itu untuk kenyamanan boleh diadu sama brand-brand lain, kita pasti number one. Karena balik lagi kita sudah mengakuisisi brand mobil Volvo, dan kenyamanan brand mobil Volvo, safety-nya mobil Volvo itu udah diintegrasi ke mobil Geely EX5 ini. Oke, jadi bisa dibilang ya semua keunggulan yang kita tahu tentang Volvo bisa ditemukan di mobil ini gitu ya. Iya, benar. Oke, dah. Tapi kalau sendiri pesaingnya, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum berangkat nih. Ada story-story menarik tentang ketika jualan ini gitu. Orang ternyata ketika beli ini dibandinginnya sama siapa sih? Mostly dibandinginnya justru sama kelas yang lebih atas. Bisa dibandingin sama BYD C-Line 7, bisa dibandingin sama Ion Hypertech. Nah, Itu padahal bukan di kelasnya si Geely EX5 ini. Itu alasannya kenapa tuh? Misalnya orang kan, oh ini dari bentuknya atau mirip atau dari ukurannya atau gimana sih Mas? Itu biasanya mereka tuh karena mungkin kita di pameran biasanya suka samping-sampingan sama mereka. Itu mereka tuh lihat dari dimensi besarnya si mobil ini. Kebanyakan lihat dari situ. Padahal harusnya ini kan lawannya model kayak A3 atau Ion V ya, kalau yang tadi disebutin itu dari Ion sama BYD gitu kan. Benar. Kenapa orang jadi bisa larinya ke sana? Nah, selain itu, selain memang
lawannya tuh. Biasanya orang tuh nanya apa sih soal mobil ini gitu. Biasanya mereka nanya Geely bakalan stay di Indonesia apa tidak gitu. Terus betul. Soalnya ada beberapa brand yang kabut. Karena memang begini ya Pak Vincent, ya kita sekarang kita dengar mobil-mobil China ini garansi mobil listrik seumur hidup 5 tahun, 8 tahun. Ada kekhawatiran nih APM-nya jangan nggak nyampe 8 tahun gitu kan. Begitu nanti udah 8 tahun mau dikemanain. Nah itu ada nggak kekhawatiran seperti itu dari calon-calon konsumen? Kalau kekhawatiran seperti itu saya jarang temukan. Jadi mungkin mereka itu inginnya seumur hidup. Cuman yang namanya seumur hidup itu kan kita juga pakai mobil nggak seumur hidup, pakainya mobilnya ini terus gitu kan. Jadi kan kita di rumah nggak mungkin mobilnya satu gitu. Kalau yang uangnya lebih bisa 2, bisa 3, malah bisa sampai 5 gitu kan. Betul. Nah jadi kenapa makanya itu kita dari Geely sendiri masukin warantinya 8 tahun atau 180.000 kilo, yang mana yang duluan. Nah soal ini bagaimana? Geely itu ada program selain dari warranty, ada program apa ya untuk customer? Kalau untuk di bulan Mei ini untuk program kita ada diskon 10 juta. Itu yang biasanya kita kasih tahu ke konsumen ketika mereka datang ke exhibition. Nah itu biasanya saya langsung bilang di depan, mobilnya harganya 505 setelah diskon 10 juta tersebut. Terus untuk di bulan ini kita dapat kaca film depan V-Cool, depan sisi samping sama belakang. Untuk depan sendiri nggak termasuk, di atasnya sendiri nggak termasuk. Mas, kalau kita ngomongin konsumen, biasanya konsumen yang datang ke Geely, yang mau adopsi mobil Geely, yang mau beli mobil Geely itu dia itu jadi Geely itu biasanya tuker dari mobil listrik lain, atau dia punya ICE atau gimana sih Mas karakternya? Karakternya ada mobil. Beberapa. Ada yang mau penasaran sama mobil listrik, jadi dia mau beli mobil listrik yang pertama, atau dia mau nambah. Mostly banyakan yang nambah sih. Untuk yang kayak baru mau pindah itu mereka kadang-kadang masih meragukan karena untuk di Indonesia sendiri infrastrukturnya mereka bilang belum mencukupi. Charging anxiety. Iya, charging anxiety. Memang PR sekali itu. Masih banyak ketakutan soal hal itu. Kalau mobil sendiri rata-rata mobil ke berapa? Kalau sepengalaman saya selama ini biasanya dia mobil ke 3. Mobil ketiga atau mobil kedua, mereka tuh udah nyarinya EV karena begitu mereka udah punya satu mobil, mereka itu mendengar pajaknya ini di bawah hitungannya seharga pajak motor lah. Betul. Seharga pajak motor, mereka langsung shock. Wah, irit juga udah itu kan mobilnya. Nah, mereka dari situ baru mulai digiring buat cobain EV. Setelah test drive, mereka pun jadi tambah yakin untuk membeli mobil EV tersebut. Tapi itu memang menarik sih, karena kalau tinggal di Jakarta ada kebutuhan, keperluan atau di luar kota tapi ke Jakarta, memang budgetnya ada. Kalau saya selalu berpendapat tidak ada alasan untuk tidak beralih ke mobil listrik, karena memang praktis, nyaman dan murah. Kita mobil di rumah sedan 1.500 cc pajaknya 5 juta kan, kesel kan? Iya. Ini berapa ratus ribu gitu. Iya. Mudah-mudahan ya pemerintah Indonesia tidak berubah pikiran nih, akhir tahun dirubah. Nah, PR banget itu. Nah, selain itu Mas, kan ini udah Geely juga udah lumayan lah di jalan. Ada nggak sih cerita-cerita dari customer gitu, misalkan di mobilnya enak nih, pengen kayak gini, cerita customer yang sudah pernah beli gitu? Cerita customer yang udah pernah beli, untuk beberapa customer ada yang mereka tuh masih mempelajari mobilnya, karena kita semua setelan apa aja sudah nggak fisik, kebanyakan sudah di head unitnya. Jadi mereka nanya ini caranya bagaimana, ya kita jelasin
detail dan biasanya kasih demo. Jadi karena kita ada mobil test drive, ada unit sendiri di showroom, kita pakai unit tersebut, tes demo, udah kirim ke customer pun langsung mengerti gitu. Dan untuk cerita-cerita sendiri, mereka sendiri juga bilang mobilnya emang beneran nyaman ternyata setelah mereka pakai cukup lama. Walaupun lamanya masih mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulanan ya. Tapi mereka merasa ini mobil beneran nyaman dibanding kompetitor lain. Kompetitor sesama mobil listrik ya? Bener. Atau bahkan mobil biasa? Sama mobil biasa pun mereka bisa bandingin juga. Oke, setuju sih. Nah, ini soal warna gitu kan. Tadinya kan tadi kita sempat ngobrol nih sebelum syuting ini kan sempat ngobrol. Saya berpendapat bahwa warnanya ini warna apa ya? Bukan warna mati ya, tapi warnanya tuh mendem apa sih apa bahasanya tuh mana? Tapi justru ya Justru katanya tadi ini warna paling favorit ya, warna apa nih, silver apa nih namanya? Moonlight silver kita sendiri. Kenapa sih ini tadi katanya Pak Vincent ini tertarik warna ini, warna paling menarik, warna paling tertarik warna ini? Mungkin karena mereka ngelihat mereka itu di mobil Indonesia untuk silver sendiri kebanyakan silvernya itu yang metalik yang menyala biasanya kalau kena sinar matahari. Kalau kita ini jadi ketika nggak kena sinar pun dia itu jadi kesannya warnanya seperti brand mobil BMW. XM ya? Iya, iX bisa, M4 Competition atau M4 CSL juga bisa. Jadi mungkin karena brandnya sendiri sudah banyak mengadopsi brand Eropa, mungkin mereka mau coba masukin warna-warna seperti mobil Eropa. Oke, iya sih. Menarik. Warnanya menarik. Jadi memang sekarang sudah ada tren di mana orang mulai berani ya warnanya ya. Iya. Dulu kan orang putih, hitam, silver metallic gitu ya. Iya. Monoton. Sekarang dengan listrik udah ada warna. Karena kan ada yang bilang bahwa mobil warna aneh susah jualnya, tapi kan sekarang sepertinya nggak terlalu pengaruh ya. Bener. Apresiasinya ya nggak beda jauh lah mobil itu. Iya. Betul. Ada lagi yang bisa di-share-kan tentang mobil ini? Ini kalau pembelian dapat apa nih pembelian? Pembelian kita kalau misalnya kalau pembelian sendiri kita dapat Apar sudah pasti, P3K sudah pasti. Kita dapat karpet yang seperti ada di mobil ini. Charging, wall charging sama portable charging dapat juga. Oke, wall charging. Wall charging menarik sih kalau misalnya. Iya, karena itu harus. Itu harus. Kalau enggak dan wall charging dan wall chargingnya sendiri itu punya Geely. Jadi brandnya itu Geely punya. Jadi vendor ya. Bukan vendor ya. Ya kalau misalkan dapat wall charging sekaligus sih menurut itu udah worth it banget gitu tuh. Karena mobil listrik itu kan di Indonesia sekarang itu masih ya itu tadi yang dibilang charging anxiety, masih ketakutan, ribet banget kalau misalkan percayalah, bagi kami memang belum punya mobil listrik dan kita sebetulnya sering tes mobil listrik, tidak punya charging di rumah itu menyusahkan, ribet banget, ribet belum ngantrinya, belum ternyata di sana. Iya, kita lihat apps, pengalaman nih, kita lihat apps, di appsnya available sampai sana error appsnya, atau di appsnya untung-untungan nih dengan appsnya masih ada in use, tapi kita ambil berdoa ternyata kosong ya, pokoknya begitu deh. Iya. Lucu-lucu gitu. Lucu-lucu juga. Nah, kali sekarang gila nih Pak Vincent nih, saya mau ngasih impresi saya nih mobil ini. Boleh. Impresinya nyamanan, oke. Desain, kalau jujur saya perlu membiasakan sama desainnya. Terlalu polos ya, kalau buat saya ya terlalu polos. Iya. Tapi itu jadi di China desain gini ini banyak, tapi di Indonesia belum. Jadi di Indonesia dia unik, di Indonesia dia unik. Setir unik setirnya nih. Iya. Setirnya lucu. HUD-nya oke. Baru lihat yang HUD seperti gini, lihat kan? Iya. HUD-nya bagus. Kenyamanan oke, kelegaan juga bagus. Comfort sejauh ini oke, range bagus. Ya kompetitif sih kalau menurut saya. Dengan rival-rivalnya, dan harganya kompetitif. Benar. Dimensinya udah menjelang C segmen 4,6 tapi harganya masih di B segmen. Kalau saya sih intinya sesuai ekspektasi lah, karena saya juga berharap tinggi sama brand Geely. Ketika ada Geely datang, harusnya mobilnya oke nih, penasaran saya tunggu-tunggu nih.
akhirnya berkat My Geely Sleepy kita bisa nyobain X5. Oke, sebelum kita tutup, silakan Mas Vincent kalau mau mempromosikan dealer. Untuk dealer sendiri kita ada di seberangnya Central Park dan TA. Kalau cari di Google itu namanya My Geely Sleepy. Jadi jika kalian mau mampir-mampir test drive unit, boleh banget datang ke My Geely S41 untuk yang di Jabodetabek. Nanti ada alamatnya di bawah sini kita tulis. Iya, nanti ada alamatnya. Bisa baca di deskripsinya. Oke, kalau begitu, Mas Rahman ada yang mau tanyakan lagi? Kalau udah cukup sih. Sudah betul. Udah cukup sih. Ya sudah. Purely untuk baris kedua, kaki cukup oke. Oke kan? Iya. Dibanding yang lain-lain adalah itu cukup oke dan lega. Kalau untuk baris kedua, dan ini bisa di reclining seat nggak sih baris kedua, Mas? Baris kedua bisa di recline 1 kali ke belakang. Itu jadi satu hal yang positif. Karena biasanya versi belakang nggak bisa di ini ada jok pijatan nggak nih? Untuk jok pijat sendiri kita dapat di passenger sama di driver. Sama. Dan untuk di passenger sendiri kita ada leg rest. Karena kemarin waktu bawa mobil kompetitor yang ada jok pijat, istri langsung suka banget nih. Nanti kalau budget beli ya. Ada jok pijat kayak enak banget jok pijat. Awalnya kita pikir ini feature mubazir, ternyata orang suka. Oke, kalau begitu kita sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Vincent. Sama-sama. Kali ini saya Adit, saya Rahman, dan saya Vincent. Kita undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Ada pertanyaan tentang apa-apa, langsung aja tuliskan komennya. Jangan lupa kunjungi juga www.bincangbincangmobil.com untuk update berita dan opini tentang otomotif terkini. Sampai jumpa. Bye bye guys.